Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan doa tadi pelajaran kita hari ini dapat berkah dan lancar. Amin. Sebelum Ibu memulai pelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu tentang apa? Ayo, tentang apa? Buka bukunya. Iman kepada kitab Allah. Sekarang Ibu tanya, kitab Injil untuk siapa? Diwahyukan kepada Nabi Isa. Kitab Taurat Nabi Musa. Dan kitab Zabur Nabi Daud. Dan kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kalian sudah membacanya semua. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Kemarin sudah Ibu bilang pelajaran yang akan datang adalah tentang apa? Dan qanaah. Ayo, siapa yang tahu dari kalian apa itu arti tawakal? Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Arti ikhtiar? Berusaha. Kalau arti sabar? Menahan diri. Menahan diri. Artinya syukur? Berterima kasih kepada Allah. Kalau qanaah? Ya, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Ya, sekarang buka buku halaman 15. Ibu bacakan pengertian tentang tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Sudah? Sudah, perhatikan bukunya ya. Pengertian tawakal adalah menyerahkan segala urusannya kepada Allah setelah dia melakukan usaha, sebagaimana dalam firman Allah, wa idza kasabta fatawakkal 'alallah. Apabila engkau telah melakukan usaha, maka bertawakallah kepada Allah. Kira-kira siapa yang bisa mencontohkan contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Tidak bisa. Ya, Ibu contohkan. Seorang murid mengikuti ulangan. Dia sudah belajar dan menjawab soal, dan hasilnya diserahkannya kepada Allah. Baik itu hasilnya bagus ataupun tidak, yang penting dia sudah berusaha. Terus yang kedua tentang ikhtiar, artinya berusaha atau berusaha
tidak untuk berpangku tangan saja. Orangnya hidup hanya menengadah ke atas, itu sangat dicela oleh agama. Menengadah di sini maksudnya meminta. Ibu contohkan, kalau kita miskin, jangan sesekali kita untuk meminta-minta, tetapi kita berusaha dengan cara apa? Bekerja. Contohnya bisa dari bertani, berdagang, menjahit, dan lain sebagainya. Karena yadul ala khairun min yadis sufla. Terus yang ketiga, lihat bukunya. Pengertian sabar. Kalau dari satu katanya saja adalah menahan diri, yaitu mampu menahan diri di saat dia dalam kesulitan atau kesusahan. Maksudnya di sini menahan diri ketika kita ada masalah, kita harus sabar. Jangan sampai, ya Allah, kenapa hidupku selalu begini? Tetapi kita harus sabar agar mendapat kebahagiaan. Karena dalam Al-Quran sudah tertulis atau sudah difirmankan oleh Allah Ta'ala, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan dalam firman lain, wabasyiris sabirin. Kabarkanlah kegembiraan kepada orang-orang yang sabar. Contohnya, misalnya salah satu dari kalian memukul temannya ini tidak membalasnya, melainkan dia sabar, padahal dia mampu untuk membalas. Misalnya Anissa memukul Nurjannah, tetapi Nurjannah tidak membalasnya, padahal dia mampu. Jika dia ingin, dia mampu untuk memukul Anissa, tetapi dia punya sifat sabar, jadi dia tidak memukul atau membalas temannya. Terus yang ketiga apa yang keempat? Keempat ialah syukur. Kalau dalam arti bahasa yaitu berterima kasih. Ketika orang yang bersyukur biasanya mengucap terima kasih atau terima kasih apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau dalam arti lain, keadaan seseorang yang mempergunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya digunakan untuk kebaikan. Dalam firman Allah, wa idh ta'azzana rabbukum la in
Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu nikmat, inor, kalau kita mendapatkan sesuatu nikmat, kita harus bersyukur. Siapa yang bisa mencontohkan sifat syukur itu seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ibu contohkan lagi. Saimah diberi oleh pamannya uang 100.000. Jadi Saimah harus bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Jika Saimah tidak bersyukur, maka uang itu tidak berkah dan akan cepat habis. Tapi jika Saimah bersyukur, maka nikmat yang lain akan ditambah oleh Allah. Bisa jadi dia akan terus-menerus diberi oleh pamannya atau dapat nikmat yang lainnya. Terus yang kelima itu tadi tentang qanaah atau menerima keadaan. Ibu jelaskan lagi yang kelima, yaitu tentang qanaah, rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas. Maksudnya di sini selalu merasa cukup dengan keadaan kita. Misalnya kita mempunyai motor, kita syukuri. Jangan sampai kita tidak mensyukurinya aja. Misalnya kita punya motor, tapi kita ingin lebih, ingin mempunyai mobil. Jangan sampai kayak itu. Kalau ada pikiran seperti itu, cepat-cepat kita berpikir masih ada orang yang ingin berada di posisi kita. Misalnya kita kaya, ada orang yang miskin. Kita sudah kaya, tapi kita ingin lebih kaya. Sedangkan orang yang miskin sudah menginginkan berada di posisi kita. Jadi kita harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Contohnya bisa kita dengan hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Udah paham? Ada yang tidak paham? Silahkan ajungkan tangannya dan silahkan bertanya. Kalau sudah paham semua, kita lanjut. Udah paham semua? Nurjana? Rahmawati? Saimah? Husna? Anissa? Paham. Sekarang ibu tuliskan dalil-dalil tentang tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Karena di buku tidak ada, jadi ibu tuliskan nama surahnya dan bisa kalian baca. Bisa di sini dengan cara melihat Al-Quran yang ada di kelas kita. Yang pertama itu tawakal dalam surah
tulis. Sudah. Kira-kira ada yang tahu hikmah kita? Hikmah jika kita mempunyai sifat tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Ada yang tahu? Oke. Kalau hanya sifat tawakal itu akan mempertebal iman kita. Itu hikmah kita mempunyai sifat tawakal. Kalau hanya kita mempunyai sifat ikhtiar, tidak mudah putus Asa. tidak mudah putus asa. Kalau kita mempunyai sifat sabar, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Kalau kita mempunyai sifat syukur, maka kita akan dekat dengan Allah. Kalau hanya kita mempunyai sifat qanaah, maka kita tidak akan mempunyai sifat yang iri terhadap orang lain. Oke, jika tidak ada pertanyaan, sekarang kalian ibu bagi kelompok menjadi dua. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua. Berikan contoh itu tentang baik tentang tawakal, ikhtiar, sabar, syukur ataupun qanaah
Kelompok 2 sudah? Sudah? Belum. Sudah. Sudah. Ayo kelompok 1. Silakan maju ke depan. Tunggu. Contoh tentang apa? Bersyukur. Coba bacakan. Bersyukur memiliki rumah untuk bernaung. Untuk bernaung. Ya, bagus. Silakan dulu. Kelompok 2 sudah? Ya, maju. Jika dia sakit, dia tidak mengeluh kepada Allah, akan tetapi menjalaninya dengan sempurna. Dengan sempurna atau sempurna atau apa? Menjalaninya dengan senyuman. Ayo, kenapa salah dengan tulisan sendiri ya? Silakan duduk. Sekarang siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Begitu tentang tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan muqanaah. Coba siapa yang bisa? Angkat tangan. Kalau tidak mau angkat tangan akan ibu tunjuk. Ayo, siapa? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Iman kepada janji Allah. Bukan, itu pelajaran yang telah lalu. Di bukunya ada. Tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Iya, ibu tahu itu judul besarnya. Tapi kesimpulannya, apa itu tawakal? Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Iya. Apa lagi, Anissa? Yang berusaha, Ikhtiar, berusaha. sabar, menahan diri, syukur, berterima kasih, qanaah, rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Iya. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Sedangkan ikhtiar itu berusaha, sabar, tidak mengeluh atas apa yang didapatkannya. Syukur, berterima kasih kepada Allah, bisa baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Kalau dengan ucapan, itu ucapannya alhamdulillah. Kalau qanaah, menerima keadaan diri. Hikmah kita mempunyai sifat tawakal tadi, sifat yang 5 tadi. Kalau kita tawakal, iman kita akan lebih atau mempunyai iman yang kuat. Kalau kita mempunyai sifat ikhtiar, kita tidak mudah putus asa. Kalau kita mempunyai sifat sabar, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mempunyai sifat syukur, kita akan dekat dengan Allah. Dan kalau kita mempunyai sifat qanaah, maka kita tidak akan mudah iri hati terhadap orang lain. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang buka bukunya. Ibu akan beri kalian tugas
untuk bukunya. Berhubung waktu kita sudah habis. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi minggu depan kita akan mempelajari